Baik, kita akan mulai pembahasan nomor 1. Segitiga ABC dibagi menjadi 4 daerah oleh 3 garis yang sejajar dengan BC. Garis-garis tersebut membagi AB menjadi 4 bagian yang sama panjang. Jika luas daerah yang terbesar kedua, adalah 225 cm persegi, tentukan luas segitiga ABC. Nah, ini soal geometri yang tidak ada gambarnya, sehingga kita harus menggambar sendiri. Ya, kita harus menggambar sendiri, tidak dikatakan segitiga siku-siku atau sama kaki atau sama sisi ya, kita buat sembarang saja ya, seperti ini. Kemudian kita kasih hurufnya ini A, B, C. Lalu dibagi menjadi 4 daerah oleh 3 garis yang sejajar dengan BC. Ya, 3 garis itu sejajar dengan BC. Ya, begini. 1, 2, 3 ya. Ini 4 bagian ya. Benar ya, 4 bagian ya. 4 daerah, 1, 2, 3, 4. Kemudian garis-garis tersebut membagi AB menjadi 4 bagian sama panjang. Ya, jadi AB ini dibagi menjadi 4 bagian sama panjang. Jadi kita atur ini, ini agak naik sedikit ya. Masih sejajar dengan BC, ini juga agak naik sedikit. Kemudian ini ya. Kemudian karena AB dibagi menjadi 4 bagian sama panjang, ini kita kasih gini ya. Tanda kalau ini panjangnya sama. Jika luas daerah yang terbesar kedua adalah 225 cm persegi, tentu saja kita tahu yang kedua adalah yang ini ya, yang dari bawah nomor 2, dari atas nomor 3. Ya, ini 225. Tentukan luas segitiga ABC. Nah, ini kita menggunakan teori yang sudah saya ajarkan. Kalau ada segitiga seperti ini, ya, kemudian ada segitiga, ada garis di dalam segitiga, dan ini segitiganya berhimpit, nah ini sebut saja segitiga X, maka luas X, ya, luas X sama dengan apa? Ini kalau ini A, ini B, ini C, ini D, luas X sama dengan A per A plus B ya, dikalikan C per C plus D dikalikan luas totalnya ya. Dikalikan luas total nih segitiga yang paling besar. Ya. Bisa menggunakan ini. Baik, kembali ke soal. Kita beri di sini huruf ya. Kita beri di sini huruf misalnya ini D, ini E, ini F, ini G, ini H, ini I. Nah, kita ingin mencari 225 ini, itu berapa bagiannya dari luas ABC. Berapa bagian sih? Misalnya kalau ini adalah setengah dari segitiga ABC, maka luas segitiga ABC ya 225 kali 2 kan begitu ya. Kalau ini seperempatnya misalnya, ya 225 kali 4 nanti. Ya, jadi ya boleh. Jadi nanti
Nanti kita cari dulu luas AHI ya. Luas AHI. Ya, luas AHI sama dengan luas AHI sama dengan ya AH per AB ya AH per AB ya berarti 3/4 kali AI per AC ya 3/4 kali luas ABC ya. Nah, gitu ya. Berapa ini? 9/16 luas ABC. Nah, ini adalah segitiga AHI. Selanjutnya kita cari luas ini AFG. Sebab kalau AHI tahu, AFG juga tahu luasnya, maka nanti kalau dikurangi kan dapat ini ya, FGIH. Jadi sekarang luas AFG ya. Luas AFG apa? Luas AFG ya. AF per AB berarti 2/4 kali AG per AC 2/4 juga kali luas ABC. Oh ini 4/16 luas ABC. Nah berarti luas yang ini FGIH ini adalah 9/16 luas ABC ya AHI dikurangi 4/16. Ya kan? Masuk akal ya, bisa diterima ya. Berapa? 5/16. 9/16 dikurangi 4/16, 5/16 luas ABC. Jadi ini saya hilangin dulu. Kita udah tahu bahwa luas ini, ya, luas yang ini itu 5/16 luas ABC. Ya kan? Sama dengan 225. Berarti luas ABC berapa? Ya 225 kali 16/5. Berapa itu? 45 ya. 45 kali 16. 45 kali 16 itu 90 kali 8, 720 ya. Sentimeter persegi pakai satuan. Jadi jawabannya adalah 720 cm persegi. Bisa dipahami? Boleh tulis di chat kalau yang paham. Jadi ini hanya menggunakan satu konsep saja. Konsep apakah itu? Yaitu, ya tadi ya, konsep yang dipakai adalah, ya kalau kita punya segitiga seperti ini, lalu ada garis di dalam segitiga, ini panjangnya A, ini B, ini C, ini D. Misalkan ini luas X ya. Maka luas X, saya ulangi ini ya, sama dengan A per A plus B dikalikan C per C plus D dikalikan luas total. Nah, udah. Prinsipnya itu saja. Cuma kita memakainya dua kali. Yang pertama untuk mencari AHI, yang kedua untuk mencari AFG. Kemudian luas AHI dikurangi AFG sama dengan ini 225. Paham ya? Saya lihat chat dulu. Paham? Ya baik, baik. Nomor 2. Ini geometri tetapi
dibuat soal cerita. 12 siswa di suatu kelas masing-masing diberi sebuah kartu berbentuk persegi yang panjang sisinya dalam sentimeter merupakan bilangan asli dari 1 sampai 12 dan tidak ada dua persegi yang ukurannya sama. Jadi 12 siswa itu menerima satu kartu, ada yang menerima satu kartu berbentuk persegi yang panjang sisinya 1 cm, panjang sisinya 2 cm, 3 cm, 4 cm, sampai 12 cm masing-masing menerima satu kartu ya. Dan tidak ada dua persegi yang ukurannya sama. Artinya semua bilangan dari 1 sampai 12 itu terpakai. Selanjutnya, setiap siswa memotong persegi mereka menjadi persegi satuan panjang sisinya 1 cm. Jadi kalau dia menerima yang panjang sisinya 10 cm, nanti dia memotong-motong menjadi 100 ya. 10 kali 10. Begitu. Guru di kelas memberikan tantangan kepada para siswa untuk menyusun persegi-persegi satuan mereka menjadi sebuah persegi besar tanpa ada bagian yang kosong di dalam persegi besar itu. Dan juga tanpa ada persegi satuan yang bertumpukan. Nah, yang banyak tadi ya, yang banyak tadi persegi kecil-kecil 1 cm-an tadi panjang sisinya disusun menjadi persegi besar. Para siswa menemukan bahwa hal itu tidak mungkin. Nah, kenapa tidak mungkin? Nah, karena begini. Karena kan tadi ukurannya kan 1, 2, 3, 4, sampai 12 ya ukurannya. Ketika dipotong menjadi kecil-kecil ya, satuan ya, persegi satuan, maka ini dikuadratkan. Nah, banyaknya persegi satuan itu, misalnya nih ya, sisinya 2, oh dipotong jadi persegi satuan, jadi dapat 4. Jadi dapat 4, kalau panjangnya 3, jadi dapat 9. Nah, persegi kecilnya ini, persegi satuannya ini dapat 9. Nah, tentu saja 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat dan seterusnya sampai 12 kuadrat itu hasilnya bukan bilangan kuadrat. Jadi tidak bisa itu semua jadi persegi besar tanpa ada yang bertumpuk, tanpa ada yang kosong di dalamnya ya. Jadi disusun menjadi persegi besar. Enggak bisa karena jumlah ini bukan bilangan kuadrat. Kenapa? Ya karena kita punya rumus ini ya. 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat sampai n kuadrat itu hasilnya n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Nah ini harus tahu ya. Ya harus paham. Ya diingat ya rumus ini ya. Coba kita cek. Ya, saya kadang-kadang takut lupa, jadi saya cek kalau n-nya 1, hasilnya berapa? 1 kali 2 kali 3, 6 ya. 6 bagi 6, 1 loh. 1 kuadrat kan 1. Kalau n-nya 2, ini 2, 2, 2. Berarti 2 kali 3, ini 3 ya. Ini 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 kali 5 per 6. 2 kali 3, 6 coret. Oh hasilnya 5. Nih, 5 loh. Kan kalau n-nya 2 berarti 1 juga ikut dijumlahkan. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 1 tambah 4, 5. Benar ya, rumusnya benar. Nah, ini bukan bilangan kuadrat. Ya, bukan bilangan kuadrat.
Kalau N-nya 12, kita hitung ya, N-nya 12. 12 kali 12 tambah 1, 13 kali 2 kali 12, 24 tambah 1, 25 per 6. Nah, coret, coret, 2. Oh, hasilnya adalah 2 kali 13 kali 25. 2 kali 13 kali 25. 2 kali 25, 50. 5 kali 13, 65. 650. Ini hasilnya 650 ini. Ya, ini hasilnya 650. Ya. Dan ini bukan bilangan kuadrat, betul? Sehingga tidak bisa dibuat menjadi persegi ya. Semua persegi satuan itu tidak bisa dibuat menjadi persegi besar yang tanpa bertumpuk, tanpa ada yang kosong. Sehingga apa? Kalimat soal berikutnya adalah Alis, seorang siswa yang pada awalnya memiliki kartu berukuran A cm, artinya perseginya itu panjang sisinya A ya, mengatakan, jika seluruh persegi satuan yang saya miliki tidak diikutkan, hal itu mungkin. Maksudnya begini, maksudnya Alis, kalau persegi satuan punya saya itu tidak ada yang diikutkan, maka mungkin untuk apa? Untuk membentuk persegi besar tadi tanpa ada yang bertumpukan atau yang kosong. Ya, karena nanti gini ya, tidak ada yang kosong di dalamnya. Semua ada kartunya. Bob, seorang siswa yang lain yang pada awalnya memiliki kartu berukuran B cm mengatakan, jika seluruh persegi satuan yang saya miliki tidak diikutkan, hal itu juga mungkin. Nah, ternyata ada dua anak yang berkata seperti itu. Kalau persegi-persegi satuan milik saya tidak diikutkan, itu mungkin membentuk persegi besar. Nah, kemudian soal mengatakan jika Alis dan Bob benar, tentukan nilai A, B. A kali B ya. Jika Alis dan Bob benar, tentukan nilai A, B. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Kita tahu tadi ya jumlahnya itu 650. Ya, saya buat papan tulis dulu. Jadi tadi ya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 12 kuadrat itu 650. Ya kan? Nah, perhatikan kalau salah satu dari kuadrat ini ya, entah itu 1 kuadrat atau 2 kuadrat atau 3 kuadrat sampai 12 kuadrat tidak diikutkan, salah satu saja ya, punyanya Alis tidak ikut atau punyanya Bob tidak ikut, tidak diikutkan dalam penjumlahan ini maksudnya, itu nanti jumlahnya akan menjadi bilangan kuadrat. Kenapa bilangan kuadrat? Karena bisa membentuk persegi. Ingat, kalau persegi ukurannya bilangan asli, bilangan bulat positif, maka luasnya nanti bilangan kuadrat. Sempurna ya, bilangan kuadrat. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat ini. Kita lihat ya, 1 kuadrat itu 1 ya. Kemudian 2 kuadrat itu 4. Kemudian
3 kuadrat itu 9. 5 kuadrat 25. Jadi kita bisa mendata seperti ini lalu kita kurangi dengan kurangi ini hasilnya berapa, kurangi ini hasilnya berapa gitu ya. Itu bisa dengan cepat kita lakukan ya kalau kita sudah hafal ini apa bilangan kuadratnya. Meskipun nanti ada cara yang lebih cepat ya, ada cara yang lebih cepat. Tapi nggak apa-apa kita lakukan ini dulu. Kalau idenya nggak keluar, oh idenya ya kita kurangi aja dengan kuadrat ini. Ya. Nah, coba dicek satu-satu. Kalau 650 dikurangi salah satu dari ini, salah satu saja, menghasilkan bilangan kuadrat. Nah, yang paling gampang ini. Paling gampang ini. 650 kurangi 25. Ya, 650 kurangi 25. Ini 625. Bilangan kuadrat kan? Oh, berarti kemungkinan punyanya Alis atau Bob itu ukurannya 5 panjang sisinya. Mudah kan? Ya kan? Yuk, mana lagi yang dikurangi dengan salah satu bilangan kuadrat itu hasilnya bilangan kuadrat. Ada? Ada, halo? Boleh nulis di chat? Kurangi 1, kurangi 4, kurangi 9, kurangi 36, kurangi 49. Hasilnya bilangan kuadrat enggak? Ya, 11 ya. Kurangi 11 kuadrat. Ya. 650 dikurangi 121. Berapa? 529. Berapa kuadrat ini? Kalau nggak salah ini 23 kuadrat ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Berarti ukurannya Alis itu 5, Bob 11. Atau dibalik ya tidak masalah. Dibalik tidak masalah ya, karena tidak disebutkan mana yang lebih besar. Jadi jawabannya adalah A kali B berarti 5 kali 11. 55. Jawabannya 55. Ya. Nah, itu dengan mendata ya. Jadi buat saya sih tidak masalah karena cuma 12. Kalau kita cepat itu kita akan langsung tahu. Misalnya ya, oh 1 nggak mungkin karena 649 bukan bilangan kuadrat. 100 juga nggak mungkin. 550 bukan bilangan kuadrat. Tapi ada cara yang lebih cepat. Artinya kita tidak perlu menuliskan semua bilangan kuadrat. Coba ya lihat. Berarti nanti kan A kuadrat tambah X kuadrat itu sama dengan 650. A kuadrat ini adalah banyaknya persegi satuan milik Alis. Banyaknya persegi satuan milik Alis. Loh kok bisa A kuadrat Pak? Ya karena kartunya Alis kan ukurannya A. Lalu selain miliknya Alis, kalau disusun itu kan bisa membentuk persegi. Berarti kan juga apa namanya bisa dinyatakan dalam
bentuk kuadrat ya, X kuadrat. Karena dia bilang kalau punya saya nggak diikutkan, persegi itu bisa dibuat. Artinya sisanya selain punya saya itu jumlahnya itu bilangan kuadrat gitu. Nah, perhatikan kuadrat tambah kuadrat hasilnya 650. 650 ini genap. Genap. Kelipatan 2, 650 itu kelipatan 2, tapi bukan kelipatan 4. Ya, kelipatan 2 tapi bukan kelipatan 4. Apa pentingnya, Pak? Pentingnya apa, Pak? Penting. Karena begini, kita ambil ya bilangan kuadrat yang genap. 2 kuadrat 4. 4 kuadrat 16. 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. 10 kuadrat 100. Ini semua kelipatan 4. Ini semua kelipatan 4. Jadi bilangan kuadrat yang genap pasti kelipatan 4. Sehingga kalau ini genap, misalnya A kuadrat itu genap, X kuadrat juga genap, maka pasti kelipatan 4, kelipatan 4. Pasti A kuadrat kelipatan 4, X kuadrat kelipatan 4. Jika keduanya genap. Kalau kelipatan 4 ditambah kelipatan 4, hasilnya pasti kelipatan 4. Tapi ini bukan kelipatan 4. Ini bukan kelipatan 4. Oh, berarti ini bukan genap. A kuadrat tidak genap, X kuadrat juga tidak genap. Pasti ganjil dan X kuadrat juga ganjil. Tidak mungkin salah satu ganjil, salah satu genap. Tidak mungkin ya, karena ganjil tambah genap kan ganjil. Sedangkan 650 genap. Jadi keduanya ganjil, A kuadrat dan X kuadrat. Nah, sehingga kita nanti cukup mencari atau mengurangkan dari 650 itu yang ganjil saja. Jadi yang genap enggak perlu, pasti tidak memenuhi. Nah, itu maksud saya cara yang lebih cepat karena kita tidak perlu ngecek yang 2 kuadrat, 4 kuadrat dan seterusnya. Nah, setelah dicek yang memenuhi adalah 5 kuadrat dan 11 kuadrat. Ya. Bisa juga nanti untuk Bobby ya B kuadrat plus Y kuadrat untuk Bob tadi ya. Jadi A dan B itu 5 dan 11. Bisa dipahami ya? Soalnya itu kalimat soal cerita, tetapi bisa dikerjakan seperti tadi ya, dengan menjumlahkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai 12 kuadrat, lalu kalau dikurangi salah satu itu hasilnya harus bilangan kuadrat. Ya, paham ya? Baik. Jadi yang baru bergabung ini tadi saya menyampaikan kalau ini saya rekam lalu saya upload di YouTube, tapi nanti yang saya bagi linknya hanya yang les, sehingga orang lain nggak bisa buka. Saya setting hanya yang punya link yang bisa membuka, kecuali kalian share link itu ke orang lain ya, itu baru bisa. Jadi hanya yang punya link. Dan nanti tambahan yang saya berikan, tambahan untuk persiapan KSN itu dalam bentuk YouTube ya. Jadi saya akan membuat pembahasan soal, lalu soal itu saya bagi dan nanti saya akan share di YouTube dan linknya ada yang hanya saya bagikan kepada murid saya, ada yang saya bagikan secara publik ya. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Baik, nomor 3, dipunyai segitiga ABC dengan AB sama dengan 90, BC 50, dan AC 70. Ya, kalau gambar cepet-cepetan kan begini ya.
A, B, oh, paling panjang AB. A, B, C 90, BC 50, yang kedua itu AC, berarti A di sini ya, A di sini, C di sini, 90, 70, 50. Q titik pada AB sehingga CQ tegak lurus. Nah, gitu ya. Nah, ini kan garis tinggi. CQ itu kan garis tinggi. Sedangkan ketiga sisinya tahu. Nah, saya sarankan kalau seperti ini, pakai luas rumus Heron saja ya. Kita cari luasnya, lalu kita cari tingginya. Meskipun bisa pakai cara lain ya, pakai Pythagoras ini. Nanti persamaan kuadrat. Tapi kita pakai luas saja ya. Luas dengan rumus Heron apa? Luas segitiga akar S, S min A, S min B, S min C ya. S itu apa? Dalam bahasa Inggris semi perimeter. Dalam bahasa Indonesia setengah keliling. Ya. Luas segitiga kalau ketiga sisinya tahu itu bisa dicari. Nah, S kita hitung dulu. 90 tambah 70 tambah 50 per 2. Berapa itu? 210 per 2. 105 ya. S-nya 105. Nah, terus berarti apa ini? S. S-nya 105, S min A, S min B, S min C. Ya, 105 kali 105 kurangi 90, 15 kali 105 kurangi 70, 35 kali 105 kurangi 50, 55. Ini jangan dihitung, dikalikan, jangan. Kita cari yang sama, faktornya sama. 105 kan ada faktor 15 ya, ada faktor 35 malah. 105 itu 35 kali 3 ya. Betul? 105 itu 35 kali 3. Ya, ini tak tulis dulu 35-nya. Lalu 15 itu 3 kali 5. 55 itu 5 kali 11. Jadi yang kembar keluar saja. Yang kembar yang sama itu keluar saja karena di akar ya. 35 kali 35 kan 35 kuadrat. Di akar 35 ya. 35 kali 3 juga ada 2, 3. 5 juga ada 2, 5. 11-nya sendirian. Ya, akar 11 gitu ya. Jadi luasnya adalah 35 kali 3 kali 5 kali akar 11. Jadi bagaimana itu? Kita hitung ya, 35 kali 15 ya. 525 akar 11. Ini luasnya. Ya, ini luasnya. Lalu kita kan nyari tingginya nih. 525 akar 11. 525 akar 11 ini luasnya tadi ya. Sama dengan setengah kali alas ini ya. 90 kali T. T itu tinggi CQ ya. Kan yang ditanya CQ. Ya, 525 kali 525 akar 11 sama dengan 45 kali CQ. Nah, CQ-nya 525 dibagi 45. Bisa enggak? Sepertinya bisa ya, 525 bagi 45. Oh, enggak bisa ya. Kita bagi 5 aja dulu ya.
bagi 5. 105 atau bagi 15 ya, bagi 15 ya. 525 bagi 15 35 ya. 35 per 3 akar 11 ya. Nah, ini ceki. Ketemu ya. Bisa dipahami ya. Mudah ini ya. Asal tahu rumus luas segitiga jika ketiga sisinya diketahui. Namanya rumus Heron itu ya. Heron formula. Luas segitiga sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. S-nya setengah keliling segitiga. Baik, kita lanjut. Oh, ini kita ingat-ingat dulu karena nanti akan berguna untuk nomor berikutnya. 35 per 3 akar 11 ya. 35 per 3 akar 11. Baik, nomor 4. Ini sama segitiganya ya. Memang saya buat sama karena masih terkait. Dipunyai segitiga ABC dengan AB 90 cm, BC 50 cm, dan AC 70 cm. P adalah titik yang terletak pada AB. Nah, sekarang ada P, tadi ada Q ya. Lingkaran dengan titik pusat P dilukis sehingga AC dan BC menyinggung itu ya, lingkaran ya. Tentukan panjang AP. Jadi begini. Saya lukis gini aja, ini AB. Nah, coba gini ya. Ini yang panjang di sini 90. Ini 70, ini 50. Paling panjang tadi apa? AB. Panjang kedua AC. Ya. Titik P pada AB sehingga ada lingkaran yang dilukis sehingga AC dan BC itu menyinggung. Nah, ini saya lukis dulu ya. Jadi seperti ini kira-kira, kurang kecil. Coba. Nah, gitu ya. Titik pusatnya. Nah, ini kurang nih ya. Dinaikkan, kurang naik. Nah, begini ya. Kemudian kita kasih di sini P ya. Di sini P. Ya, ini titik P. Tentukan panjang AP. Nah, kita diminta mencari panjang AP ya. Langkah pertama tentu saja tarik garis ke titik singgung sisi AC dan sisi BC, titik singgung terhadap lingkaran ya. Nah, ini siku-siku. Ya, ingat garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari. Ini kurang ke kanan ini ya. Kurang ke kanan. Nah, gitu ya. Jadi kita tarik garis tegak lurus ya ke titik singgungnya kan, jari-jari dan garis singgung adalah tegak lurus ya. Tegak lurus di titik singgungnya. Ini kurang ya. Harusnya sama panjang itu, kelihatan yang kiri lebih panjang. Ini coba saya.
Soalnya kalau gambarnya nggak bagus, kita kadang-kadang merasa nggak nyaman ya. Kalau ini jari-jari tapi kok yang satu kelihatan lebih panjang. Nah, ini semoga tepat ya. Baik, ini jari-jarinya. Ini. Nah, gitu ya. Ini tegak lurus ya. Nah, bagaimana mencari panjang AP? Bagaimana mencari panjang AP? Caranya begini. Kita tarik garis begini ya. Dari P ke C. Dari P ke C kita tarik garis. Nah, ya. Nah, kemudian kita lihat nih. Segitiga ACP ya. Ini P ya. Kita kasih P ya supaya P di situ ya. Segitiga ACP dan segitiga BCP mempunyai tinggi yang sama, yaitu R. Ya, R itu apa? Jari-jari ini loh, jari-jari ini R. Tentu saja dengan catatan alasnya adalah AC dan BC ya. Ya, karena tinggi dan alas itu kan berpasangan, tidak bisa sembarangan. Semua alas bisa menjadi semua sisi bisa menjadi alas ya. Catatannya apa? Catatannya adalah jika alasnya atau alas segitiga ACP adalah R dan alas segitiga BCP adalah alas kok R, alas bukan R. Alas segitiga ACP adalah AC dan alas segitiga BCP adalah BC. Nah, dari sini kita bisa membangun sebuah pemahaman bahwa perbandingan luasnya sama dengan perbandingan alas. Ya kalau tinggi segitiga sama ya. Jadi ingat kalau kita melihat dua segitiga kok tingginya sama. Maka perbandingan luasnya itu sama dengan perbandingan alas. Betul enggak? Kalau kita lihat begini ya luas ACP per luas BCP itu kan sama dengan setengah kali tinggi kali alas. Setengah kali tingginya R, alasnya AC. Ya kan, setengah kali alas kali tinggi, biasanya gitu. Ya. Setengah kali alas, alasnya AC, kali tingginya R. Ya. Alasnya AC, tingginya R. Karena alas dan tinggi itu
tegak lurus. Di sini R dan AC tegak lurus. Yang kedua kita lihat segitiga BCP. BCP itu kalau alasnya BC, tingginya itu juga R. Karena R dan BC tegak lurus. Kalau alasnya BC berarti setengah kali BC kali R. Ya. Setengahnya kita coret, R-nya kita coret, nanti kita bagi ya. Habis kan? Berarti luas ACP banding luas BCP itu AC banding BC. AC banding BC berapa? 70 per 50 alias 7 per 5. 7 per 5. Sekarang kita melihat sudut pandang lain dari segitiga ACP dan BCP. Sudut pandang lain bagaimana maksudnya? Maksudnya coba kalau kita lihat bahwa tingginya adalah ini. Tingginya tuh ini. Nah, kalau tingginya ini, ingat saya sering mengajarkan begini ya. Saya sering mengajarkan begini. Kalau kita punya segitiga begini, lalu ini ada garis yang membagi begini. Ini misalnya A, B, ini segitiga 1, segitiga 2. Maka luas segitiga 1 dibandingkan luas segitiga 2 itu sama dengan A banding B. Ya. Luas segitiga 1 banding 2 itu sama dengan A banding B. Kenapa? Karena tingginya sama, yaitu ini. Tingginya sama. Ya. Tingginya kalau diukur dari atas ini, garis tingginya itu sama. Paham ya ini ya? Nah, kita lihat ACP dan BCP. ACP BCP. Saya kasih warna lain. BCP. Nah, ini kan titik sudutnya ada yang bertemu di titik C ini. Ya, jadi ACP dan BCP luasnya itu AP banding PB. Ya, luasnya. Luas ACP per luas BCP itu kalau dilihat dari tingginya ini ya, sudut pandang kita tingginya ini, maka tingginya dari titik C ya, tegak lurus AB. Maka perbandingannya adalah AP banding PB. Sehingga apa? Sehingga ini luas ACP banding BCP tadi kan AP banding PB. Ya, sama dengan 7 banding 5. Nah, gitu loh. Ya. Dimulai dari jari-jari ya, luasnya itu AC kali R per 2, lalu BC kali R per 2, ini tadi setengah R-nya kita sederhanakan, kita coret ya. Lalu sudut pandang dari sini, ACP banding BCP itu AP banding PB, maka AP banding PB itu 7 banding 5. Sehingga di sini kalau ini adalah 7N, ini 5N. Nah, yang ditanya AP. AP apa? AP 7N, PB 5N. 7N tambah 5N, 12N. 90 totalnya ya. Totalnya AP 90. Maka AP sama dengan 7 per 12 kali 90. Ya, 7 per 12 kali 90.
52,5 ya. Jadi AP sama dengan 52,5. Caranya seperti itu ya. Jadi kalau ada lingkaran di dalam segitiga, apalagi itu menyinggung, itu kita akan dengan mudah menggunakan ini. Ya. Luas itu sisi kali jari-jari ya. Sisinya sebagai alas, jari-jari sebagai tinggi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi di sini jawabannya adalah 52,5 cm. Paham? Boleh ditulis di chat. Baik. Paham ya? Baik. Kita ke nomor 5 ya. Berdasarkan soal nomor 4, tentukan panjang jari-jari lingkaran. Ya, coba saya keluarkan lagi, bisa enggak ini? Oh, enggak bisa. Oh, bisa ya. Kita naik ke nomor 5. Berdasarkan nomor 4, tentukan panjang jari-jari lingkaran. Nah, ya, jari-jari lingkaran bagaimana itu? Nah, gampang ya. Gampang. Kita pakai luas tadi. Tadi luasnya berapa tadi? 525 akar 11 ya luasnya tadi ya. 525 akar 11. Nah, kalau kita mencari jari-jari, ya kita mencari jari-jari. Ya, hati-hati. Kita mencari jari-jari itu, ini ya, luas ABC. Luas ABC tadi berapa luas ABC? Luas segitiga ABC. Tadi nomor 3 ya, sudah kita cari waktu mencari CG tadi. Ya ini ya. Waktu mencari panjang CG pakai rumus luas Heron tadi. Maka kita dapatkan 525 ya. 525 akar 11 ya. Ya, luas ABC ya. Lima dua lima akar 11. Betul ya. Sebab tadi dibagi 35 bisa ya tadi ya. Ya dibagi 15. 35 ya. 525 akar 11. Nah, luas ABC ini kan bisa luas APC, APC, perhatikan luas APC, luas segitiga APC, ditambah luas segitiga BPC, BPC, ya kan? Itu luas ABC. Nah, sehingga apa? Luas APC itu alas kali tinggi bagi 2, 70 kali R per 2. Ini 70 kali R per 2. Yang kedua adalah 50 kali R per 2. Sama dengan 525 akar 11. Ya. Berapa ini? 35 tambah 25, 60 R ya.
60R sama dengan 525 akar 11. Nah, R-nya, nah, itu berapa itu? 525 dibagi 15 tadi 35 ya. 35 per 60 bagi 15 kan 4. Nah, 35 per 4 akar 11. Jadi itu ya. Jadi mencari AP kita sudah, mencari jari-jari sudah. Prinsipnya menggunakan luas, ya pakai rumus Heron. Jadi ingat kalau ada segitiga ketiga sisinya sama, dicari luas bisa menggunakan rumus Heron. Lalu kalau di dalamnya ini ada jari-jari, tinggal dibagi aja menjadi beberapa bagian segitiga, beberapa bagian yang masing-masing bentuknya segitiga. Lalu jari-jarinya itu adalah tingginya ya, karena jari-jari tegak lurus dengan garis singgung dan sisinya ini sebagai alas. Ketemu jari-jari. Ya. Sekarang yang nomor 6. Berdasarkan soal nomor 3 dan 4, tentukan panjang PQ. Oh, 3 tadi apa? 3 tadi adalah ada garis CQ. Ya, panjang CQ itu CQ itu garis tinggi. Tadi CQ sudah saya catat di sini 35/3 akar 11. Nah, ini ditanya panjang PQ, ya panjang PQ. Nah, panjang PQ ya. Coba saya ini dulu nomor 6 ya. Panjang PQ ya. Ya, ini nomor 6 ya. Sekarang nomor 6 ya. Ya. Nomor 6, panjang PQ. Q tadi apa? Q adalah garis tinggi. Q itu garis tinggi ya. Q garis tinggi. Ini ya. Q garis tinggi. CQ ya, garis tinggi. Nah, ini tegak lurus. Nah, panjang PQ. Nah, panjang PQ bagaimana? AP tadi kita tulis di sini ya. AP itu 52,5. Kemudian CQ sudah kita bahas di nomor 3 itu 35/3 akar 11. Nah, kita cari AQ ya. Ya. PQ adalah AQ dikurangi AP. Kan begitu. AP sudah tahu. AQ yang belum tahu, AQ ya, saya Q, sebut saja Q. AQ belum tahu. Nah, cara AQ Pitagoras ya. AQ kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi CQ kuadrat. AC kuadrat 70 kuadrat. Dikurangi CQ kuadrat 35/3 akar 11 kuadrat. 70 itu 49, nolnya 2. 35 kuadrat kali 11 ya. 35 kali 35 kali 11. 13.475/9. Nah, di sini kita tinggal hitung saja ya. Ini tidak saya hitung ya. Jadi nanti ketemu, kemudian AQ dikuadratkan ya. Kalau mau menghitung berarti 49
4900 kali 9 dulu ya, disamakan penyebut, dikurangi 13.475. Ini saya pakai kalkulator, 3625 per 9. Bisa diakar enggak nih 3625? Coba ya. Akar 3625. Oh bisa. Bisa. 175 per 3. Bisa diakar nih ya. Berarti Agi sama dengan 175 per 3. Ya, Agi 175 per 3. Saya pindah ke sini, atas ini. 175 per 3 itu berapa itu? 55 15 58 sepertiga ya. 150 itu 50, 25 itu 8, sisa 1. Nah, PG Agi dikurangi AP. Berarti 58 sepertiga dikurangi 52 setengah. Ya. Tinggal menghitung saja ya, tinggal menghitung saja ya. 58 sepertiga dikurangi 52,5. Nanti dihitung sendiri. Itu panjang PG. Jadi prinsipnya yang Anda mau saya sampaikan untuk nomor 3 sampai 6. 3 sampai 6. Itu begini. Ada satu soal yang kalau dibuat pertanyaan tuh bisa macam-macam. Ya, bisa macam-macam kalau dibuat pertanyaan. Ya ini sengaja tidak saya buat menjadi satu nomor, misal 3A, 3B, 3C, 3D. Enggak. Artinya begini, kalau yang ditanyakan itu butuh data lain, ya kita harus mencari dulu. Jadi mungkin kita harus mencari yang nomor 3 dulu, mencari yang nomor 4 dulu, lalu baru menjawab. Ya kan? Misalnya ini ya, ini kan sudah semua ya, ditanya CQ sudah, ya ditanya R sudah, ya ditanya AP sudah, ditanya PQ sudah, nanti ditanya BQ juga. Kalau BQ langsung bisa ya. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Jadi luas segitiga dengan menggunakan heron harus bisa ya. Ketiga sisinya tahu. Kemudian melihat ini perbandingannya adalah 70 banding 50 juga harus tahu. Ini juga berarti 7 banding 5 juga harus tahu. Jadi caranya bisa banyak ya, bisa banyak. Memang soal aslinya itu di internet yang saya lihat tuh AP berapa. Nah, cuma saya kembangkan, cari ini ceki, cari peki, ya kan, cari jari-jari. Dan yang penting sebenarnya ini melihat bahwa segitiga ACP, ya saya coba pakai merah yang lebih tebal, segitiga ACP dan segitiga BCP, saya mengulang, itu mempunyai tinggi yang sama, yaitu bisa R, tingginya R ini, sehingga nanti luasnya adalah perbandingan alas 70 banding 50, ya, kalau dilihat dari sudut pandang bahwa tingginya adalah jari-jari, bisa juga dilihat dari ini, tingginya ini, ya dari C ke Ceki tadi ya, tingginya Ceki. Kalau tingginya Ceki, maka perbandingan luasnya adalah perbandingan AP banding PB. Ya. Sehingga bisa disimpulkan AC banding CB itu sama dengan AP
banding PB. Ini adalah akibat dari ini perbandingan luas tadi ya, perbandingan luas. Nah, kalau kalian sudah belajar sudut bagi segitiga, ini lebih luas lagi, garis bagi sudut ya, bukan sudut bagi. Garis bagi segitiga kan ada garis tinggi, garis berat, garis bagi. Nah, garis bagi itu garis yang membagi salah satu sudut segitiga menjadi dua sama besar. Nah, ini kan sama. Sebenarnya sudut ini tuh sama. Sudut ini sama. Sudut ACP dan BCP ini sama. Sebab dia terhubung dengan pusat lingkaran yang menyinggung dua sisi ini AC dan BC. Ya. Nah, kalau ada garis bagi sudut maka ada perbandingan yang kita dapatkan AC banding CB sama dengan CP banding PB. Nah, itu sebenarnya berlaku juga pada teori garis bagi. Ya, garis bagi. Jadi kalau kita punya segitiga, nah kemudian ini ada garis bagi sudut ya, ini sama ya. Sudut ini sama besar. Ya, misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Maka A banding B sama dengan C banding D. Atau boleh begini, A banding C sama dengan B banding D. Boleh, sama aja kan nih kalau ditukar tempat kan A banding B, C-nya pindah ke atas, C banding D. Jadi itu teori pada garis bagi segitiga ya. Baik, ini saya stop dulu rekamannya. Nanti rekaman berikutnya nomor 7 dan seterusnya supaya filenya tidak panjang ya.